Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Ahok itu siapa? Ahok itu kan orang bermasalah, mantan napi. Kok ingin diangkat jadi dirut Pertamina? Ini kan memalukan bagi bangsa Indonesia. Sebaliknya kalau Pertamina mengaku ingin menjadi atau ada slogan ingin menjadikan Pertamina itu menjadi perusahaan kelas dunia. Bagaimana bisa perusahaan kelas dunia yang akan jadi dirutnya itu adalah mantan napi? Driver online Depok. Nah, beliau tidak apa? Yang kedua, rekodnya buruk. Yang ketiga, beliau pernah menistakan agama kita. Setuju? Ada yang setuju? Ada yang setuju tidak? Rakyat Indonesia menolak. Rakyat Indonesia menolak. Yang kedua, KKN era Jokowi lebih ganas. Ya, mama itu kan bagian dari rakyat juga. Dan saya kira rakyat kalau melihat banyak pelanggaran hukum, lalu dominasi oligarki, menghalalkan segala cara, termasuk rencana ingin mengangkat Ahok jadi dirut Pertamina, saya kira itu sesuatu yang memang hal-hal yang lumrah saja karena mereka concern dengan masa depan bangsa ini gitu. Ahok itu siapa? Ahok itu kan orang bermasalah, mantan napi. Kok ingin diangkat jadi dirut Pertamina? Ini kan memalukan bagi bangsa Indonesia. Sebaliknya kalau Pertamina mengaku ingin menjadi atau ada slogan ingin menjadikan Pertamina itu menjadi perusahaan kelas dunia. Bagaimana bisa perusahaan kelas dunia yang akan jadi dirutnya itu adalah mantan napi? Ini memalukan bangsa Indonesia. Jadi kalau emak-emak itu bersuara, itu kan juga merupakan refleksi dari rasa sayang kepada negara ini gitu, supaya negara dan bangsa ini tidak dipermalukan gitu. Oke, kalau kita balik pemikiran kita bahwa sebetulnya ini Allah sedang membalikkan atau sedang membongkar bobroknya rejim ini, kira-kira bagaimana? Oh ya, saya kira memang sudah terlalu banyak ya kebobrokan itu, pelanggaran hukum itu, termasuk misalnya bagaimana undang-undang Ciptaker yang sudah ditolak MK lalu harus direvisi oleh presiden seenaknya saja diganti dengan menerbitkan Perpres. Ini sudah nyata-nyata pelanggaran terhadap konstitusi. Cuma siapa yang concern? Ya, orang-orang pinter, profesor, guru-guru besar di kampus-kampus itu kok seolah-olah tidak tutup mata saja mereka, tutup mata bahwa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal ini sesuatu yang memang sangat nyata pelanggaran hukumnya, pelanggaran konstitusinya. Belum lagi kalau kita bicara tambang kita itu dirampok, apakah itu tambang batu bara atau tambang nikel. Melalui apa? Melalui kebijakan dan peraturan. Itu dirubah seenaknya oleh rezim oligarkis ini. Karena itu saya kira kalau ada rakyat yang melawan, itu bukan kita mau makar, kita mau menunjukkan kepada rakyat bahwa ini pelanggaran sudah tidak bisa kita tolerir, ya. Tapi memang kita tidak berjaya, kita paham. Minimal kita bersuara lah, ya. Kita bukan orang-orang yang menjadi pecundang gitu, dikerjain, dirampok atau dihisap oleh rezim, kita diam saja, tidak. Minimal kita melakukan aksi seperti ini. Oke, gitu ya. Kalau ada satu lagi korelasinya dengan kemarin yang 100 petisi 100 itu gimana dengan Mama? Itu apakah ini? Oh ya, ini saya kira kita memang berada dalam satu
front melawan kesewenang-wenangan dari rezim otoritarianisme yang dilakukan oleh rezim ini dengan melanggar konstitusi, ya, merampas hak rakyat, termasuk juga untuk kita bersuara misalnya dalam penyusunan sekian banyak undang-undang, apakah itu undang-undang minerba, undang-undang ciptaker, terakhir undang-undang tentang kesehatan, itu semuanya rakyat itu tidak dapat kesempatan untuk bersuara. Padahal ini merupakan hak rakyat juga, ini negara demokrasi. Maka mestinya kita diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Itu tidak terjadi gitu. Jadi kalau sekarang kita melakukan aksi seperti ini hal yang lumrah saja, dan ini juga dijamin di dalam Undang-Undang Dasar bahwa kita punya hak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat. Si Esa semakin disengajain. Tertipu oleh agenda buzzer yang mengeluarkan, ya, mempromosikan Ahok, padahal sebetulnya yang bersangkutan ini sangat banyak masalah terlibat dalam berbagai dugaan korupsi. Salah satunya itu adalah tentang program reklamasi Teluk Jakarta. Sudah cukup bukti di persidangan yang namanya anggota DPR Sanusi, Muhammad Sanusi, itu mengungkap tentang terlibatan Ahok dan Agwan. Alat buktinya sudah cukup, tapi diselamatkan oleh rezim oligarkis. Nah, ini sekali lagi saya ingatkan, mari kita menyuarakan dan kita tidak mau menjadi bangsa pecundang, tidak mau menjadi bangsa yang insaf melalui agenda-agenda oligarki dan mafia migas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika umat Islam ini semangat ngajinya, tablik akbarnya, baca kitabnya, maulidnya, bagaimana kalau ada yang sakit? Bagaimana kalau ada yang mau melahirkan, tidak mampu, rumah sakit mahal? Apa solusinya? Apa selesai dengan ceramah, tausiah, kultum? Tidak selesai. Tapi kalau udah cerita rumah sakit ini terbayang mahal, besar biayanya. Masya Allah, tabarakallah, rumah sakit Al-Ma'unah yang ada di Pasuruan hanya kita support dengan program Rp10.000. Saya ulang sekali lagi, hanya kita transferkan Rp10.000, kita sudah mensupport pendirian pengelolaan rumah sakit Al-Ma'unah. Mari kita support dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening, catat baik-baik, BCA 0898 999 222. Sekali lagi, 0898 999 222. Bukan nomor rekening pribadi, atas nama YAY Al-Ma'unah Sunniyah Salafiyah. Apa yang kita berikan bermaslahat, manfaat untuk orang banyak sampai hari kiamat. Mungkin ilmu kita tidak ada, kita bukan ulama, kita bukan habib, kita bukan kiai, tapi kita sudah membantu umat Sayyidina Muhammad SAW. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan pula urusannya pada hari kiamat. Pertolongan Allah itu pasti turun, tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba madamal abdu fi auni akhi, selama dia mau menolong saudaranya. Hanya Rp10.000. Jangan lupa, kita akan mati, kita akan menghadap Allah, semua akan tinggal. Inilah yang akan kita bawa bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah selalu, sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.